Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim Pengawas DPR RI, Bapak Dr. Haji Cucun Ahmad Samsurizal, MIP, serta anggota Tim Pengawas DPR RI, para menteri, wakil menteri, para kepala lembaga atau yang mewakili kepala lembaga, Panglima TNI, dan Kapolri atau yang mewakili. Pertama-tama mohon izin saya memperkenalkan diri, saya adalah Kepala BMKG yang baru saja dilantik 2 hari yang lalu, Pak Ketua. Ya, jadi adalah kali pertama saya datang di sini. Ya. Pertama-tama mengawali paparan kami. Pertama kami akan menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini dapat bertemu dalam acara rapat dengar pendapat dengan tim pengawas DPR RI yang terhormat. Kami akan menyampaikan terkait dengan evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2025 dan rencana kerja tahun anggaran 2026 terkait penanganan bencana di BMKG. Ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati, adapun outline yang akan kami paparkan meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pelaksanaan program kerja yang terbagi 2, nantinya potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia dan aksi dalam penanganan bencana tersebut. Selanjutnya program kerja pada tahun anggaran 2026 serta penutup. Kami awali dengan kondisi umum tantangan potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Kita ketahui bahwa negara kita berada pada sangat rawan terhadap bencana dengan karakteristik geografis, geologis, klimatologis yang sangat kompleks, serta geotektonik yang terletak pada pertemuan 3 lempeng aktif utama dunia, sehingga mengimplikasikan ada tumbukan lempeng. Atas tumbukan lempeng ini, maka wilayah Indonesia terdapat 13 segmen megatrust dan diyakini bahwa megatrust pada nomor 4 di daerah Mentawai, nomor 7 di daerah Selat Sunda, dan nomor 10 di Sumba adalah zona sumber gempa aktif yang belum terjadi gempa besar dalam rentang waktu selama puluhan hingga ratusan tahun. Diduga kuat saat ini sedang terjadi proses akumulasi energi tektonik yang dapat merilis gempa besar sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi. Selanjutnya, berdasarkan data, telah terjadi secara signifikan 850 kali gempa yang dapat kita rasakan pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman gempa bumi di Indonesia adalah nyata dan selalu akan terjadi. Pada slide berikutnya, kami sampaikan bahwa hingga November 2025, kejadian cuaca ekstrim di Indonesia didominasi oleh hujan lebat sekitar 65%, angin kencang 27%, dan selanjutnya puting beliung, petir, dan hujan es dengan frekuensi tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Potensi bencana hidrometeorologi lainnya meliputi iklim ekstrim seperti kekeringan dan penurunan kualitas udara. Peta kekeringan meteorologis tahun 1991 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa banyak wilayah Indonesia rentan kekeringan dengan peningkatan kejadian hingga 60%. Sementara itu, berdasarkan pemantauan dari partikel meter 2,5 mikron tahun 2024 di 27 lokasi menunjukkan variasi kualitas udara dari kategori baik hingga tidak sehat. Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Lampung tercatat memiliki jumlah hari dengan kategori tidak sehat tertinggi, di mana Jakarta menempati peringkat pertama dengan sekitar 100 hari kejadian dengan udara yang tidak sehat, yang kita hirup sehari-hari di sini, Bapak Ibu. Selanjutnya, dalam mendukung penanganan bencana, masuk tahap kedua, BMKG berperan melalui beberapa aspek utama. Yang pertama adalah penguatan infrastruktur dan sistem deteksi dini. Tadi berdiskusi dengan Sestama dari BNPB bahwa tugas kami di hulu, Bapak Ibu sekalian, baru nanti ketika terjadi bencana di hilir, nanti BNPB, Basarnas ini akan banyak berperan.
Sistem peringatan dini yang mencakup pengadaan radar cuaca, radar maritim, serta sistem pengolahan data berbasis HPG yang dibiayai melalui sumber pendanaan pinjaman luar negeri dan SBSN untuk memperkuat sistem peringatan dini bencana. Pemeliharaan peralatan operasional MKG, meteorologi, klimatologi, dan geofisika secara preventif dan korektif guna menjaga keandalan layanan. Selanjutnya, peningkatan literasi masyarakat melalui sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, sekolah lapang gempa bumi dan tsunami, serta BMKG Goes to School yang sudah kita kenal bersama telah berlangsung pada tahun ini. Pelaksanaan operasional operasi modifikasi cuaca untuk mitigasi dan pengurangan dampak bencana hidrometeorologis. Saya coba uraikan satu persatu. Yang pertama, secara sekilas, penguatan infrastruktur BMKG tahun 2025 melalui pendanaan SBSN meliputi pembangunan satu radar cuaca di Muara Teweh dan 3 radar maritim di Medan, Batam, dan Padang untuk memperkuat jaringan dan data cuaca real time. Harapannya nanti kami akan dapat memberikan layanan data yang lebih akurat dan handal. Pada slide berikutnya, kami menyampaikan salah satu kegiatan peningkatan infrastruktur melalui sumber dana pinjaman luar negeri yang berfokus pada penguatan sistem deteksi dini bidang meteorologi, yaitu Proyek Maritime Meteorological System 2. Dalam proyek ini, dari pendanaan dari Prancis, dalam proyek ini dibangun radar cuaca, high frekuensi radar, serta sistem pengolahan data. Selain MMS 2, tahun 2025 BMKG memiliki kegiatan IDRIP, bantuan dari Bank Dunia, bersama dengan BNPB. Outcome utamanya adalah meningkatkan kecepatan penyampaian peringatan dini semakin cepat dari 5 menit menjadi 3 menit ya. Peringatan dini tsunami. Proyek ini sudah berakhir minggu lalu, Pak Sestama, penutupannya di kantor BNPB. Ada 5 kegiatan utama dalam IDRIP yang didanai oleh Bank Dunia, yaitu modernisasi sistem pemantauan gempa bumi dan tsunami, penguatan sistem pemrosesan, serta Pak Kepala BMKG, kayaknya hal ini nggak perlu. Langkah-langkah yang diambil aja, ini nggak perlu dipaparin. Ya. Baik. Selanjutnya, saya lanjut ke slide berikutnya. Ini kegiatan IDRIP, ada beberapa dokumentasinya, Bapak Ibu bisa melihat. Saya lanjut. Lalu untuk operasi modifikasi cuaca, ini sangat penting bahwa telah kami lakukan 52 hari operasi pelaksanaan modifikasi cuaca tahun 2025 ya, untuk aksi dini hidrometeorologi ekstrim. Beberapa tempat saya kira dapat dilihat sehingga penambahan curah hujan mencapai 73% di daerah sekitar Sumatera dan Kalimantan Selatan. Kemudian untuk mengurangi potensi juga dilakukan di sekitar DKI Jakarta untuk pengurangan curah hujan sebesar 37%. Slide berikutnya kami sampaikan kegiatan lainnya, yaitu pemahaman masyarakat terhadap mitigasi. Ada sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan sekolah lapang geofisika. Pada slide berikutnya disampaikan ada berapa peserta yang terlibat dalam kegiatan ini. Lebih dari 6.000 peserta yang telah terlibat dalam berbagai kegiatan penanganan bencana terkait dengan penyadaran bagi masyarakat dalam memitigasi bencana. Saya lanjut. Sebagai penutup, ini baru ditambahkan, balik lagi ya. Jadi ini adalah alokasi anggaran di tahun 2025 dan juga alokasi yang direncanakan untuk tahun 2026. Ada peningkatan di beberapa alokasi. Untuk rupiah murni juga meningkat, dan juga ada PNPB dan juga pinjaman luar negeri yang masih berlangsung untuk sistem informasi meteorologi maritim 2 yang akan masih berlanjut dengan pendanaan dari Perancis serta pemanfaatan dana dari SBSN. Sejauh ini sudah disetujui anggarannya. Selanjutnya sebagai penutup, Bapak Ketua, kami sampaikan untuk penutup terkait dengan tugas dan fungsi untuk memberi layanan informasi dan peringatan dini. BMKG akan terus berperan dalam upaya untuk pengurangan risiko bencana di Indonesia. Sampai dengan November 2025 telah terjadi cuaca ekstrim sebanyak 4.335 kejadian, iklim ekstrim
di 13 lokasi dan gempa bumi dirasakan hingga 850 kali. Ada berapa langkah operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan? Umumnya terbagi dua saja, yaitu pengurangan curah hujan sebesar 32,82% secara total, penambahan curah hujan ada 4 kegiatan dengan penambahan sekitar 48,21%, dan pada tahun 2025 ini pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi tadi sudah kami sampaikan melalui sekolah lapang iklim, nelayan, petani, dan juga sekolah lapang gempa bumi dan tsunami sudah dilaksanakan dengan peserta lebih dari 6.000 orang di seluruh Indonesia. Terakhir, kami ucapkan terima kasih dan mohon dukungan serta arahan dari pimpinan agar BMKG selalu dapat melaksanakan kinerja terbaik dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Demikian penjelasan dan paparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.